Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zahrina Humairah dari OSIM MTSN 1 Sarawak Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat dengan judul 5 golongan orang yang merugi ketika bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan puasa akan segera berakhir. Namun, apakah kita termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung ketika bulan Ramadan, ataukah sebaliknya kita termasuk kepada golongan orang-orang yang merugi ketika bulan puasa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Nabi Muhammad SAW ingin berkhutbah Jumat, lalu beliau menaiki mimbar, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan lafaz amin. Lalu pada saat beliau naik ke tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Begitu juga ketika beliau naik tangga ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Nah, setelah sholat, para sahabat pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin ketika engkau naik tangga pertama sampai tangga ketiga?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Wahai sahabatku, ketika aku naik tangga pertama, aku mendengar Jibril bicara kepadaku, maka celakalah dan merugilah kepada orang-orang yang ketika tersebut namamu wahai Muhammad, mereka tidak bersalawat kepadamu." Lalu pada saat aku naik tangga kedua, Jibril kembali berbisik, "Wahai Muhammad, celakalah dan merugilah bagi orang-orang yang masih tinggal bersama orang tuanya, tetapi itu tidak membuatnya masuk surga." Dan pada saat aku naik tangga ketiga, Jibril kembali berbisik kepadaku, "Wahai Muhammad, maka celakalah dan merugilah bagi orang-orang yang melakukan ibadah saum tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya." Jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu siapakah 5 golongan yang disebutkan oleh Allah merugi ketika bulan Ramadan? Yang pertama adalah orang-orang yang menganggap bulan puasa sama saja seperti bulan-bulan sebelumnya. Golongan orang-orang ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa bulan puasa tidak ada istimewanya dan tidak dimanfaatkan sedemikian rupa. Orang yang menganggap bulan puasa sama dengan bulan-bulan sebelumnya diibaratkan sebagai orang-orang yang melewatkan harta ghanimah atau harta rampasan perang yang nilainya tak terhingga. Yang kedua adalah orang yang tiba-tiba menjadi alim hanya ketika bulan Ramadan saja. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang menutup aurat, sholat, mengaji hanya di bulan puasa saja. Namun ketika bulan tersebut berlalu, mereka kembali membuka hijab, tidak pernah lagi membaca Al-Quran, tidak pernah berinfak, dan sebagainya. Imam Ahmad pernah berkata bahwa seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Yang ketiga adalah orang-orang yang hanya menahan rasa haus dan juga lapar. Orang-orang ini maksudnya adalah orang yang hanya menahan untuk tidak makan dan tidak minum, tetapi lupa untuk menahan hawa nafsu dan juga perbuatannya. Orang-orang ini tetap melakukan kemungkaran, bergunjing, menyebar fitnah, dan melakukan hal-hal yang Allah tidak suka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan minuman dan makanan yang ia tinggalkan selama berpuasa." Yang keempat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktunya ketika bulan suci Ramadan. Nah, di sini maksudnya adalah orang-orang yang hanya tidur dari pagi hingga waktu berbuka tiba. Padahal Allah perintahkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah selama bulan suci Ramadan, karena Allah janjikan untuk melipat gandakan pahala yang kita perbuat. Kita bisa memanfaatkan ibadah puasa kita dengan tadarus Al-Quran, dengan tadabur Al-Quran, berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, dan juga memperbanyak ibadah sunnah. Yang kelima adalah orang yang tetap melakukan maksiat ketika bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah beri kesempatan untuk kita memperbaiki diri ketika bulan Ramadan. Maka marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan ibadah puasa dengan niat yang benar, motivasi yang benar,
dengan mengharap ganjaran dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Begitu juga dengan qiyam Ramadan, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih selama bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harusnya kita bersyukur karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, maka dari itu, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan beribadah, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan jangan sampai kita tergolong kepada golongan orang-orang yang merugi ketika bulan Ramadan. Nah, segitu dulu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.